kerja kalian di Desa Utama BSD Perjuangan. Senang sekali berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Karena hari ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi ini kita sudah dekat-dekat dengan inti daripada transfer. Bapak sekalian, apa sih sebenarnya pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu? Jadi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ini adalah bagaimana kita memecahkan masalah dengan rasional. Jadi seorang pimpinan dalam hal ini tidak lagi berdiri sendiri. Dia harus mampu memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk menyelesaikan bersama-sama. Jadi katakanlah di dalam hal ini menyelesaikan masalahnya dengan tim, tidak sendiri-sendiri. Kemudian di sini juga agar tujuannya tercapai tentu pimpinan harus mengambil sikap, ya, harus ada sikap dalam arti mempercayai apa yang ada di bawahnya. Karena memang di dalam penyusunan kelas itu dibutuhkan tim, ya. Ya bisa kita bekerja sendiri. Jadi kalau ada anggapan menyusun kelas itu sendirian itu tidak benar. Minimal 3 orang, 4 orang. Lebih baik ya cukup banyak orang. Kenapa? Karena memang membuat sebuah keputusan itu harus ada pendapat yang bisa saja menjadi menunjang dari apa yang kita siapkan. Kemudian pembuatan keputusan itu Bapak dan Ibu artinya kita akan memutuskan sebuah problem, memutuskan permasalahan yang ada untuk masalah itu bisa dipecahkan dengan baik. Kita harus mampu mengidentifikasi permasalahan. Karena kalau kita tidak mampu mengidentifikasi, nanti permasalahan yang sebenarnya kita tidak ketahui. Sehingga dengan demikian, tentu di sini harus punya kemampuan juga ya di dalam mengidentifikasi masalah. Di mana ya masalah yang sebetulnya jadi persoalan besar, mana tidak. Kemudian setelah itu kita memberikan alternatif masalah. Alternatif permasalahan ini artinya mana yang kira-kira yang pas untuk kita selesaikan. Ya, jadi karena transfer itu Bapak Ibu syarat dengan berbagai persoalan. Jadi kita tidak bisa semua persoalan diselesaikan dengan transfer. Cukup dengan masalah yang lain. Dan kemudian baru kita menentukan alternatif pemecahan masalah. Artinya di sini kita memiliki hak untuk dan memiliki wewenang untuk mana yang pas untuk menyelesaikan masalahnya. Baru yang berikutnya adalah alternatif cut. Bapak Ibu sekalian, pembuatan keputusan itu ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua alternatif permasalahan. Yang ketiga alternatif pemecahan masalah. Dan yang keempat menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang terpenting dalam pembuatan keputusan di sini adalah yaitu nomor 3 prosesnya. Alternatif pemecahan masalah. Karena ketika bicara tentang pemecahan masalah, maka di situ akan kelihatan sekali seberapa hebat, seberapa kuatnya kita memberikan solusi pada atasan. Karena atasan tidak membutuhkan sesuatu yang tidak jelas. Semuanya harus jelas dari arti dalam skala sempit, skala besar, yaitu dari arti yuridis melemahnya. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika bicara tentang keputusan, di sini memang menjadi risiko tinggi seorang pimpinan. Pimpinan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memutuskan sebuah persoalan. Jadi lagi-lagi pimpinan di sini harus kita bantu dan kita dorong untuk menyelesaikan problem-problem di lembaga. Nah, sekarang kita masuk kepada masalah. Kalau orang selalu berpikir tentang masalah, maka orang berpikir sesuatu yang tidak kita inginkan, itu masalah. Sebenarnya masalah itu Bapak Ibu, kalau dirumuskan secara benar, yaitu bagaimana agar tidak menimbulkan pendapat yang berbeda. Sederhana sih masalah. Jadi kalau masalah itu banyak sekali yang pengertian masalah. Tapi kalau yang saya ketahui masalah itu adanya bagaimana agar tidak menimbulkan pendapat yang berbeda. Itu disebut masalah. Nah, masalah itu Bapak Ibu ada yang bersifat sederhana, ada yang bersifat rumit, ya. Ada yang bersifat tidak terstruktur dan sebagainya. Nah, sekarang saya mencoba masalah yang sederhana. Artinya masalah itu secara sederhana dapat diartikan sebuah kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan kenyataan. Misalnya begini,
pimpinan kita menginginkan satu solusi terhadap aktivitas tanpa harus melibatkan banyak orang. Tetapi kita dari aspek pengalaman, kita ingin banyak orang terlibat di sana. Nah, itu jadi masalah. Itu bisa seperti itu kan kalau sudah masalah. Jadi ada kesenjangan antara harapan dengan yang diinginkan dan kenyataannya seperti apa. Nah, tadi sudah saya kupas jenis dan ciri masalah. Ada 3 yang sederhana, rumit tidak terstruktur, rumit yang terstruktur. Sekarang apa sih masalah yang sederhana itu? Masalah sederhana itu Bapak Ibu adalah masalah yang tidak mengandung konsekuensi yang besar. Jadi artinya diselesaikan dengan tidak harus bersama-sama tim, itu masalah bisa diselesaikan dengan benar. Tetapi kalau masalah yang rumit yang terstruktur, ini harus hati-hati penyelesaiannya karena akan berkaitan dengan masalah-masalah lain. Contoh misalkan menyelesaikan masalah pembenahan SOTK, kita tidak bisa berdiri sendiri. Artinya SOTK itu membutuhkan opini dari pihak luar. Kalau kita hanya memutuskan dari kepentingan tersendiri, itu akan tidak efektif nanti hasilnya. Atau misalnya persoalan yang lain, misalnya persoalan tentang anggaran dan sebagainya. Sekarang masalah rumit yang tidak terstruktur seperti apa? Ya seperti masalah di internal terkait dengan masalah meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan mutu SDM, atau misalkan bagaimana meningkatkan lingkungan belajar yang sangat pendidikan seperti itu. Nah kemudian inilah yang ditunggu-tunggu oleh seorang penyusun dalam staf. Jadi masalah yang tadi baik yang sederhana maupun yang rumit terstruktur maupun yang tidak terstruktur, maka salah satu alat yang paling sederhana yaitu menggunakan moderasi teknik atau teknik moderasi. Teknik ini merupakan satu alat yang didesain agar dalam mencangkup masalah dapat lebih efektif. Jadi artinya tidak akan menimbulkan dampak di luar yang direncanakan. Tapi memang butuh ketelatenan untuk belajar moderasi teknik ini karena tidak semua orang belajar moderasi teknik ini sukses ya, karena dia akan merasa bingung sendiri nanti pada saat antara persoalan dengan analisis yang dia hadapi. Jadi harus betul-betul moderasi teknik ini dipelajari dengan benar. Nanti pada saat prakteknya Bapak Ibu bisa kita buktikan, bisa kita lihat. Nah, ciri-ciri moderasi teknik itu Bapak Ibu itu ada step ya, ada step dari mulai start, step 1, step 2, step 3, baru goal. Artinya memecahkan masalah itu tidak bisa langsung kepada pokok masalah, dia harus secara bertahap ya. Yang dimaksud secara bertahap di sini adalah misalkan persoalannya terkait dengan pembenahan SOTK, maka kita harus mencari dulu apa sih literasi ataupun produk hukum dari pembenahan itu sendiri. Apakah ada dasar yang bersifat instruktif dari pusat, apakah ada undang-undang, ada PP. Nah setelah itu baru kita lihat urgensi daripada PP tersebut ataupun aturan tersebut, sejauh mana kekuatan daripada PP tersebut untuk melakukan perubahan-perubahan SOTK. Nah di sini mulailah kita akan lebih dalam lagi membahas kepada surat-surat yang berikut atau edaran ataupun peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, langkah besar membahas kasus ya. Sebenarnya di sini adalah ketika kita punya persoalan Bapak Ibu, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana kita mampu menganalisis data, fakta, dan keterangan. Terkadang penyusun telang staf tidak melihat kondisi yang seharusnya dilihat, yaitu umumnya para penyusun telang staf itu melihatnya masalahnya apa. Sebenarnya bukan itu yang jadi persoalan ataupun menjadi titik sentral untuk menyelesaikan telang staf, tetapi data, fakta, keterangan yang harus kita lihat. Fokusnya adalah atau fokus kita adalah tadi ya, bagaimana kita mengisi data, faktanya dan keterangan. Bapak Ibu yang berikutnya juga dalam konteks pemecahan masalah kita harus menganalisisnya. Jadi membandingkan kategori data, fakta, keterangan. Jadi data yang kita peroleh tadi, kita harus bisa mencoba membandingkan. Bagaimana membandingkannya?
yaitu kita harus tahu apakah perlu diselesaikan dengan alternatif pemecahan versi 1, misalnya versi 1 itu misalkan cukup dengan menjelaskan bahwa ada aturannya misalnya. Tetapi bisa saja di dalam menyelesaikan problem itu sendiri kita harus lebih banyak menguraikan aturan-aturan lainnya. Nah, kemudian setelah kita memiliki analisis, maka kita harus mengikuti bagaimana kita lanjut dari pelaksanaan itu sendiri. Kita harus mampu mengeksekusi. Mengeksekusi di sini artinya adalah apa yang sudah kita dapat dari data fakta tadi direlevansikan dengan ketentuan yang ada, dengan regulasi yang ada, maka kita harus eksekusi. Jadi berdasarkan ketentuan, berdasarkan peraturan, berdasarkan instruksi atau apapun terkait dengan regulasi, maka kita menyelesaikan masalah itu dengan dasar hukum tadi. Ingat sekali lagi Bapak dan Ibu, yang namanya transaksi itu syarat dengan regulasi. Sekali lagi, syarat dengan regulasi. Nah, di sini saya akan menggambarkan bagaimana kita Bapak Ibu pada saat kita merumuskan transaksi itu kita harus mengembangkan alternatif. Jadi maksudnya begini, ketika kita menyusun saran, Bapak Ibu tidak bisa membuat saran itu semau Bapak Ibu ya. Saran itu Bapak Ibu bersifat absolut. Jadi saran pertama itu harus nanti mengait dengan saran kedua. Jadi jangan ambigu, jangan mengambang, jangan saran itu harus betul-betul saran pertama itu akan mendukung saran kedua. Nanti contohnya kita akan perlihatkan di penyusunan kelasan materi khusus itu. Jadi kita hati-hati dalam menyusun langkah alternatif di sini. Saran sebaiknya tidak boleh lebih daripada 2. Demikian Bapak Ibu, kalau dapat saya simpulkan bahwa membuat kelan staf dalam konteks pemecahan masalah itu sebetulnya kita mengerti dulu ya data dan faktanya. Jadi jangan lokusnya ataupun fokusnya kepada persoalannya, tetapi data, keterangan atau faktanya ada tidak. Karena terkadang kita sendiri sulit membedakan gitu ya ketika akan memecahkan masalah itu apakah persoalannya dulu dipecahkan, tidak. Jadi kita pelajari dulu data dan faktanya. Setelah data dan faktanya kita mengerti, memahami, baru kita masuk kepada persoalan. Jangan-jangan persoalannya itu sendiri tidak berkaitan dengan faktanya. Jadi sering terjadi. Makanya menyelesaikan masalah itu harus lihat dulu intervensi dari data fakta yang kita miliki, baru kita masuk ke masalah yang sebenarnya. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga materi yang singkat ini konteks dalam pemecahan masalah dan keputusan bisa dijadikan dasar. Artinya titik beratnya daripada pemecahan masalah di situ adalah adanya modus teknik, yaitu teknik moderasi, di mana menyelesaikan persoalan agar lebih transparan, lebih terbuka, maka dengan teknik moderasi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.